Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kembali kita belajar bersama-sama dalam sekolah minggu kita. Bahan pelajaran kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Tema kita pada minggu ini adalah turunnya Roh Kudus yang dijanjikan. Sebelum Yesus naik ke surga, ia telah berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Yesus mengatakan demikian, dan ia terangkat ke surga. Setelah Yesus terangkat ke surga, para murid-murid Yesus menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Mereka tinggal di Yerusalem dengan bertekun, dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan murid-murid yang lain di sebuah rumah di ruang atas di mana mereka menumpang pada waktu itu. Tibalah saatnya hari Pentakosta. Kalau kita melihat, Pentakosta merupakan perayaan bangsa Israel dalam rangka penuaian setelah panen gandum, ketika hasil pertama dipersembahkan kepada Allah. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 17 di situ dijelaskan. Dalam tradisi Kristen, Hari Raya Pentakosta diberi makna baru yang merujuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus. Saat turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus, ada dua peristiwa yang terlihat. Yang pertama, turunnya suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kita bisa melihat di ayat yang kedua. Lalu peristiwa yang kedua, yaitu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita bisa melihat di ayat 3. "Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing." Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa yang lain yang dimaksudkan di sini apa? Yaitu bahasa orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Apa artinya semuanya ini? Supaya pemberitaan mereka dimengerti oleh beberapa bahasa yang telah berkumpul pada waktu itu, untuk mereka mengerti perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah bagi dunia ini. Dengan peristiwa itu, banyak bahasa, banyak orang yang
tadinya hanya orang Galilea, tetapi mereka dapat mengerti. Setelah murid Yesus menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan, maka sejak saat itu perubahan besar terjadi dalam diri murid-muridnya. Dengan penuh keberanian, Petrus menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Hari Pentakosta bukan hanya sekedar tentang Roh Kudus ataupun bahasa roh atau lidah api, melainkan suatu peristiwa sebagai titik awal para murid untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik kepada orang banyak. Dan buktinya bahwa pada waktu itu banyak orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlah mereka pada waktu itu kurang lebih 3.000 orang yang percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, pada cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa melalui perubahan dalam diri murid Yesus, kita yakin bahwa Tuhan dapat memampukan banyak orang sebagai alat di tangannya. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak bisa bila Tuhan menghendaki dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Karena itu, kita harus siap menerima panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya di dunia ini tanpa banyak alasan. Sebab Tuhan dapat melakukan perkara besar di luar dugaan kita. Peran Roh Kudus, sekali lagi peran Roh Kudus menjadi sangat penting yang harus kita sadari. Bukan oleh kekuatan diri kita sendiri. Kiranya pelajaran hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.